Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Nah, teman-teman, di sini ada yang mau gak? Filmnya itu seperti film Laskar Pelangi dan juga seperti film drama Korea Goblin. Karya-karya mereka ini terkenal dengan gaya yang sinematografi. Dari pengambilan gambar, editing, suara, itu pas. Jadi kayak keren gitu ya guys. Nah, untuk membuat film-film tersebut, kita tuh harus memenuhi unsur-unsur film agar dapat membuat film dengan hasil yang seperti film tadi. Nah, yuk intip, apa aja sih unsur-unsurnya? Nah, secara umum, unsur film yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur naratif dan yang kedua ada unsur sinematik. Unsur naratif adalah bahan atau materi yang akan diolah, sedangkan unsur naratif adalah bagaimana cara pengolahannya. Dalam cerita, unsur naratif ini adalah perlakuan terhadap ceritanya, sedangkan unsur sinematik adalah aspek-aspek teknis pembentuk film. Nah, unsur sinematik ini terdapat elemen. Yang pertama, Mise en Scène. Nah, Mise en Scène ini terdapat 4 elemen juga ya. Yang pertama yaitu setting atau latar, yang kedua ada tata cahaya, yang ketiga ada make up atau tata rias, dan yang terakhir yaitu acting dan pergerakan dalam film. Nah, setelah Mise en Scène, yang kedua ada unsur sinematografik, yang ketiga ada editing, dan yang terakhir adalah suara. Nah, yang pertama, Mise en Scène. Mise en Scène ini segala yang berada di dalam frame kamera, seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, Mise en Scène ini mempunyai 4 elemen juga. Yang pertama yaitu latar atau setting. Latar atau setting ini bisa berupa waktu, tempat, di mana, kapan. Nah, latar-latar tersebut tuh mendukung, seperti di dalam naskah yang menjelaskan tentang waktu film tersebut harus diambil. Seperti malam, setting atau latar tersebut harus menyesuaikan dengan ruangan yang gelap atau bisa juga syuting di malam hari. Kedua ada tata cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka itu bukan film. Seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama. Cahaya ini bisa ada 2 sumber ya. Yang pertama yaitu cahaya alami dan yang kedua ada cahaya buatan. Nah, kebanyakan film-film dibuat menggunakan cahaya buatan agar cahaya tersebut tuh maksimal dan sama gitu rasionya. Yang ketiga ada kostum. Nah, kostum ini bisa menyesuaikan ya. Contohnya ada seorang aktris atau aktor yang harus berperan sebagai orang miskin. Maka ia harus memakai kostum yang compang-camping atau kotor gitu ya, agar membuat karakter itu hidup. Nah, yang keempat ada make up atau tata rias. Nah, tata rias ini juga membantu pemain agar sesuai yang dibutuhkan di dalam naskah. Seperti seorang aktris atau aktor yang harus berperan sebagai orang yang sedikit lebih tua dari usianya, maka dia akan diberikan make up seperti agak kerut-kerutan di dahinya atau belah bawah mata. Nah, yang keempat itu ada acting dan pergerakan pemain. Contohnya seperti ada aktor atau aktris yang berperan sebagai orang tua. Nah, aktor tersebut harus berakting seperti orang yang tua. Nah, yang tadi itu adalah Mise en Scène. Wah, maaf ya, ternyata ada 5 elemen Mise en Scène. Nah, selanjutnya unsur sinematik yang kedua yaitu sinematografi. Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dengan objek yang diambil. Yang ketiga ada editing. Nah, editing ini berperan penting juga ya. Semakin editingnya bagus, semakin juga film tersebut menarik. Dan yang terakhir adalah suara. Suara adalah segala hal dalam film yang dapat kita tangkap melalui indera pendengar. Suara juga dapat menggugah perasaan penonton. Seperti dalam sebuah film, jika ada melodi suara yang seperti sedih, menggugah perasaan kita menjadi sama-sama sedihnya gitu. Di dalam film ada juga loh yang namanya divisi-divisi dalam perfilman. Yuk intip divisi apa aja sih yang ada di dalam pembuatan film? Pertama, penulisan naskah.
Penulisan naskah bertugas untuk membuat naskah yang akan menjadi perpanduan untuk departemen-departemen lainnya. Yang kedua ada Departemen Produksi. Departemen Produksi adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Departemen Produksi tidak kalah penting dalam penulisan naskah. Terdapat Departemen Produksi yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab atas terwujudnya sebuah film dan kelancaran selama produksi. Yang ketiga ada Departemen Penyutradaraan. Peran Departemen Penyutradaraan adalah sebagai penyambung antara sutradara dan tim produksi. Yang keempat ada Departemen Kamera. Bertanggung jawab dalam memperoleh dan merawat peralatan kamera dan penanganan film pengisian film. Yang kelima ada Departemen Artistik, yaitu yang bertanggung jawab atas penampilan fisik yang akan ada di dalam film tersebut. Hal ini bisa berupa properti. Yang keenam adalah Departemen Suara. Departemen Suara bertanggung jawab untuk memonitor, mengatur leveling, melakukan mixing, dan memilih mikrofon untuk syuting. Dan yang ketujuh, yaitu yang terakhir, ada Pasca Produksi. Departemen Pasca Produksi ini bertanggung jawab atas finishing film. Dan itu saja materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.